Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li syani. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa da'i ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Allahumma alimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم طهر قلوبنا وحسن فروجنا واغفر ذنوبنا يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اما بعد. Baik hadirin rahimani wa rahmatullah, Bapak dan Ibu-ibu jamaah Masjid At-Taqwa LUK, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua dan kita telah selesai melaksanakan ibadah yang mulia, yaitu ibadah salat subuh berjamaah. Semoga apa yang telah kita lakukan ini menjadi wasilah bagi kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga diiringi setelahnya yaitu majelis ilmu. Ini juga adalah salah satu wasilah kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik hadirin rahiman rahimakumullah, kita masih di bab banyaknya jalan menuju kebaikan. Kemarin kita di hadis nomor 14 ya. Sekarang kita beranjak ke hadis nomor 15 atau nomor 131 di bab di kitab Riyadhus Shalihin. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wahid wa thalathin wa mi'ah atau mi'ah wahid wa thalathin. Al-hadis al-khamis asyar, hadis yang ke-15 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihi khataya wa yarfa'u bihi darajat. Qalu bala ya Rasulullah, qala isbaghul wudu'i 'alal makarihi wa qusratul khuta ilal masajidi wa intidharus salati ba'da salati fadzalikumur ribat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala ma yamhullahu bihi khataya. Maukah aku tunjukkan atas kalian, maukah aku tunjukkan kepada kalian atas sesuatu yang dimana Allah akan menghapus dengan sebabnya al-khataya, dosa-dosa dan kesalahan. Di sini Rasulullah SAW ingin mengajarkan kepada kita dan menunjukkan kepada kita sebuah amal, sebuah ibadah yang apabila kita laksanakan hadirin rahimana rahimakumullah, maka Allah akan menghapus dengan sebab amal ibadah itu apa? Dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Belum cukup penghapusan dosa, Allah juga akan wa yarfa'u bihi darajat, dan Allah akan mengangkat dengannya, dengan sebab amal ibadah itu kita, itu derajat kita di surga nanti. Maka tentu para sahabat ialah manusia-manusia yang sangat ambisius dalam melaksanakan ibadah, sangat semangat dalam melaksanakan ibadah. Lau kana khairan nasabaquna ilaih. Kalau seandainya itu sebuah kebaikan, maka niscaya mereka akan lebih dulu ya melaksanakan kebaikan itu.
niscaya kami akan lebih dulu melaksanakan itu. Ya, mereka akan mendahului kita dalam melaksanakan kebaikan itu maksudnya. Qalu bala ya Rasulullah, maka kata para sahabat, ya, iya ya Rasulullah, mohon ya Rasulullah. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isbaghul wudu'i indal makarihi. Salah satu ibadah yang menyebabkan pelakunya akan dihapuskan dosa-dosanya dan diangkat derajatnya ialah ibadah menyempurnakan wudu di waktu-waktu yang tidak disukai, dan juga memperbanyak wa khusratul khuta ilal masajidi, dan memperbanyak langkah ke masjid, wa intidharus salati ba'da shalah, dan juga menunggu salat setelah melaksanakan salat. Fadzalikumur ribat, maka itulah disebut ar-ribat, seakan-akan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada beberapa poin hadirin. Ya, pertama adalah menyempurnakan wudu di waktu makarih. Makarih di sini adalah isim zaman, bukan isim makan, isim zaman. Yaitu di waktu yang kita tidak suka menyempurnakan wudu itu. Yang kedua adalah memperbanyak langkah ke masjid, artinya melaksanakan sholat berjamaah. Yang ketiga adalah menunggu sholat setelah sholat. Luar biasa, Masya Allah ya. Apalagi kita lakukan di bulan Muharram yang mulia ini, yang dimana ibadah Allah lipat gandakan, dan Allah memerintahkan kita untuk memuliakan bulan Muharram ini dengan menjauhi segala bentuk kemaksiatan. Karena kemaksiatan Allah lipat gandakan dosanya. Maka orang mukmin yang pintar ialah hendaklah dia menjadikan Muharram ini adalah ladang untuk memperbanyak pahala dengan meningkatkan ketakwaan. Bukan memperbanyak kesalahan dan dosa, apalagi ritual kesyirikan, syirik akbar. Bukan. Seorang mukmin yang mencintai Nabi, yang mencintai Allah dan Rasulnya, hendaklah dia menjadikan Muharram ini adalah salah satu sebab pahalanya Allah lipat gandakan. Wabil khusus nanti tanggal 10 Muharram. Pada tanggal 10 Muharram, seorang muslim hendaklah dia melaksanakan sesuatu yang disunnahkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan melaksanakan yang dimurkai oleh Allah dan Rasulnya. Tidak dengan melaksanakan latomiyah, yaitu menyakiti diri sendiri dikarenakan sebagai bentuk solidaritas akan penderitaan yang diderita oleh sahabat yang mulia dan juga penghulu pemuda surga, dan juga beliau adalah salah seorang cucu tersayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu? Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, di mana Husain telah tewas ya dalam sebuah tragedi yang sangat memilukan, yaitu tragedi Karbala yang terjadi pada 10 Muharram disebabkan oleh tipu daya orang-orang Syiah Irak. Akhirnya beliau terbunuh di tangan tentara Ubaidillah bin Ziyad dan Umar bin Abi Waqqas. Inilah tragedi terburuk dalam sejarah Islam. Tidak kita melakukan ratapan di hari itu, dan juga kita tidak melakukan kesyirikan di malam hari itu atau di hari itu, seperti yang dilakukan oleh sebagian orang-orang atau kebanyakan orang dengan grebeg syura atau ritual-ritual yang terjadi yang biasa dilakukan dengan melaksanakan sedekah bumi ataupun sedekah laut. Apa yang harus kita laksanakan?
puasa dan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa siyamu yaumi Asyura, puasa hari Asyura itu yukaffiru sanata al-madiyah, akan menghapus dosa 1 tahun yang telah lalu. Jadi kalau kita puasa Arafah akan dihapus dosa kita 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Kita puasa Asyura, kita akan dihapus dosa kita 1 tahun yang telah lalu. Nah, tetapi hadirin, di dalam puasa Asyura ini tidak hanya umat Islam yang puasa. Orang Yahudi pun puasa. Kenapa? Karena 10 Asyura ini, 10 Muharram adalah hari di mana Allah menyelamatkan hambanya yang mulia, yaitu Nabi Musa dan Harun, serta para pengikutnya dari Bani Israel yang kurang lebih sekitar 1 juta orang. Dari Mesir, dari kejaran Fir'aun. Sehingga Allah memerintahkan Nabi Musa, wadrib, pukullah bi'asaqal, apa ayatnya hadirin? Wadrib bi'asaqal bahr. Ya, pukullah dengan tongkatmu, yaitu lautan. Sehingga lautan pun menjadi terbelah 12 jalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Watrukil bahra rahwa." Tinggalkanlah Musa lautan tenang seperti itu. Artinya dalam keadaan terbelah menjadi 12 jalan. Kemudian hadirin rahimakumullah, akhirnya Nabi Musa pun dan Bani Israel melalui lautan nyebrang dari Mesir menuju daerah Tabuk. Ya, daerah Tabuk, dan nyebranglah ke Tabuk pada saat orang terakhir sekali keluar dari lautan. Dan pengikut Fir'aun, tentara Fir'aun yang dikatakan 1 juta orang terakhir sekali pun masuk ke lautan, maka akhirnya lautan pun kembali menjadi setia kala. Dan itulah makar Allah Subhanahu wa ta'ala. Makar Allah. Nah, ini sinilah akhirnya orang-orang Yahudi pun berpuasa, bersyukur atas nikmat Allah karena mereka telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Fir'aun. Maka kata Nabi, aku lebih berhak atas Musa daripada mereka. Maka kita pun puasa 10 Muharram. Tetapi apa kata Rasulullah SAW? Khaliful Yahud. Hendaklah seorang Muslim menyelisihi orang Yahudi dalam segala hal, dalam segala bidang. Maka kita diperintahkan oleh Nabi untuk puasa tanggal 9. Jadi nanti puasanya hadirin dari hari Rabu besok, kemudian hari Kamis. Kalau tidak bisa hari Rabu, cuma bisa hari Kamis doang. Hari Kamis, hari Jumat 10-11. Kalau tidak bisa Rabu dan Jumat, ya udahlah Kamis saja. Ya, daripada enggak sama sekali. Niatkan juga, karena kita tidak mampu, kita hanya bisa puasa hari Kamis. Ya, tetap mendapatkan keutamaan, yaitu ampunan setahun yang telah lalu. Ini harus dilaksanakan sama kita. Nah, apalagi kita melaksanakan wudu dengan sempurna. Sudah saya jelaskan pada kesempatan yang lalu, wudu dengan isbagul wudu dengan sempurna sudah dijelaskan. Ya, yaitu diawali dengan baca bismillah, kemudian mencuci tangan 3 kali, kemudian kumur-kumur 3 kali, plus istinsaq dan istinsyar 3 kali, menghirup air dan mengeluarkan air ke hidung dan mengeluarkannya dengan keras, membasuh wajah dari panjang kali lebar, dari tempat tumbuhnya rambut sampai ujung dagu, dari pentil telinga kanan ke pentil telinga kiri atau sebaliknya, ya, lebarnya harus terbasuh semuanya. Berapa kali? 3 kali. Membasuh kedua tangan dari ujung jari sampai sikut, bukan dari sikut ke ujung jari. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aydiyakum ilal marafiqi, dan tangan-tangan kalian ke sikut.
bukan sikut ke tangan kalian. Jadi kalau ditanya dari sikut atau dari tangan dulu, dari tangan dulu baru ke sikut. Karena sikut bukan tangan. Tangan itu ini. Seperti itu hadirin. Kanan dulu baru kiri 3 kali. Kemudian mengusap rambut. Mengusap 1 kali. Ya, dengan air baru diusap dari depan ke belakang kemudian ke depan lagi. Itu hukumnya sunnah muakkadah dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Hambali itu hukumnya wajib. Tetapi wajibnya dalam mazhab Syafi'i apa? Diusap saja sedikit rambut 3 helai, minimal 3 helai. Kalau cuma sehelai tidak sah. Serius. Kalau cuma sehelai yang terusap itu tidak sah. Harus minimal 3 helai. Itu dalam mazhab Syafi'i. Jadi kita bagusnya gini, ngusap dari depan ke belakang kemudian ke depan lagi. Kemudian langsung mengusap telinga menurut sebagian ulama karena telinga bagian dari kepala. Yang berpendapat telinga adalah bukan bagian dari kepala, maka dia ngambil air baru lagi, ya, dicuci tangannya, dibasahin, kemudian diusapkan ke telinga. Di sini 3 kali atau sekali. Kemudian membasuh kedua kaki melewati mata kaki kanan dan kemudian kiri 3 kali. Nah, ini namanya isbaghu al-wudu. Nah, maksud makari di sini apa Ustaz? Waktu yang tidak disukai. Apa waktu yang tidak disukai? Musim dingin dan musim panas. Musim dingin dan musim panas atau musim dingin. Kebetulan di Indonesia tidak ada musim dingin. Wabil khusus di Pamulang. Kalau di Bogor ada. Di mana lagi? Di mana tuh yang Jawa tuh? Dieng, ya, di Dieng, ya. Di Dieng, di Bromo. Airnya udah kayak air kulkas. Nah, kalau kita berwudu di sana dengan isbagul wudu di musim-musim dingin di sana, nah itulah kita akan mendapatkan pahala seperti ini. Karena kalau di puncak, saya pernah wudu di puncak, dinginnya bukan main. Kita wudu, waduh keras. Berat sekali. Maunya cuma sekali saja. Maunya cuma sekali saja. Dan tidak begitu sempurna. Harusnya tidak ada gurohnya, tidak harus dipanjangkan ke sini. Nah, begitu, cukup secukupnya saja. Maunya seperti itu. Nah, kalau kita wudu di keadaan seperti itu, dalam keadaan tetap disempurnakan, maka itu salah satu sebab kata ulama dihapusnya dosa-dosa kita. Atau misal di Saudi, di musim dingin, wudu di musim dingin, jajal saja hadirin, antum umroh bulan Desember atau November akhir, Desember dan Januari, pas puncaknya musim dingin yang mencapai 5 derajat atau 1 derajat di Madinah. Wudu silahkan aja jajal. Wudu kayak gimana rasanya? Baru air kena telapak tangan yang di mana masjid yang tidak ada pemanasnya, ya. Baru kena telapak tangan saja udah kayak ditusuk jarum. Tangan, serius. Kena telinga kayak habis dijewer-jewer. Sakit nih telinga. Jadi kita kalau habis wudu langsung diikat telinga, ya, atau pakai ada kayak earphone gede gini ditutup langsung, karena sakit. Apalagi kena habis wudu kena apa? Kena angin. Waduh sakitnya bukan main. Nah, orang yang wudu dengan sempurna dalam keadaan seperti ini, itulah salah satu sebab diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajat. Karena perkara ini perkara berat. Ya, perkara berat. Sehingga dalam keadaan seperti ini boleh kita bertayamum bagi yang tidak mampu melaksanakan wudu dengan air dingin. Sehingga kalau sudah tidak mampu, dia tidak boleh berwudu dengan air dingin. Kalau sampai merusak badan, nggak boleh. Haram hukumnya karena akan merusak badannya, maka berubah menjadi tayamum. Ya, ada air tapi tidak bisa dipakai. Begitu juga di musim dingin di sana. Di musim panas di Saudi. Di musim panas air jadi panas.
Silakan bapak-bapak umroh atau jamaah haji nih, jamaah haji yang hajian, musim panas, air jadi panas. Kayak air yang mau untuk ngerebus mie. Di Masjid Nabawi, mohon maaf, dikala orang mau cebok pakai air yang dari masjid yang ngalir dari Masjid Nabawi, kaget. Ya. Karena airnya air panas. Serius, bukan bohongan. Yang pertama jamaah suka banyak yang bilang, saya kaget tadi mau cebok. Airnya panas. Karena nggak ada pendingin kalau musim panas. Kalau musim dingin ada pemanas. Ya, itu pun namanya makarih, tempat waktu yang dimana kita tidak suka. Artinya adalah waktu-waktu yang kita tidak suka melaksanakan wudu dengan sempurna karena badan kita tidak mampu sebenarnya karena kondisi cuaca. Air panas, hadirin, panas. Pamulang saja, ya. Air keran kita suka panas gak di rumah antum, hadirin? Panas. Pamulang saja panas. Suka kaget saya juga. Ya, berwudu panas. Jadi pamulang. Karena sinar matahari langsung menerpa ke paralon. Apalagi kalau paralonnya besi. Kayak di Saudi gitu banyak yang besi. Wah, salam, udah panas. Ya. Udah kayak dipanaskan dengan pemanas air. Nah, ini namanya makarih. Nah, kalau kita tetap melaksanakan kesempurnaan dalam wudu, maka itu salah satu sebab diangkat dan dihapus dosa-dosa kita dan diangkat derajat kita. Kemudian memperbanyak jalan ke masjid, langkah ke masjid. Nah, ada dua maksud dalam memperbanyak langkah di masjid, hadirin, yang bisa kita lakukan. Maksud dari memperbanyak langkah ke masjid ini artinya adalah kita melaksanakan apa? Melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Yang kedua adalah benar-benar memperbanyak langkah. Ya, sholat berjamaah ke masjid, tapi dengan cara memperbanyak langkah. Sehingga para ulama, disebutkan para ulama, mereka sebenarnya rumahnya kalau lurus, mungkin cuma 100 meter kalau lurus, jalan lurus. Sebagian mereka jalan ke masjid dengan cara memutar ke kebun gitu kan, langsung ke masjid. Jadi yang tadinya 100 harusnya jadi 300. Jadi mutlak, terserah mau jalannya kayak gimana, yang penting memperbanyak jalan ke masjid. Setiap langkah yang kita langkahkan, Allah akan menghapus dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita. Lam yaqtu khutwatan illa khutta anhu biha khati'ah wa rufi'at bi anhu biha al darajah. Tidaklah kita melangkahkan kaki ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, satu langkah Allah hapus dosa kita. Diangkat, Allah angkat derajat kita. Maka beruntung orang yang suka berjamaah di masjid. Perlu kita perhatikan, bagi laki-laki setiap waktu ada 3 kewajiban. Bukan bagi perempuan, bagi laki-laki. Pertama adalah dia wajib sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Yang kedua, sholat 5 waktunya wajib dilaksanakan dengan cara berjamaah. 2, berjamaahnya bukan di rumah, tapi di masjid. 3, sehingga seorang laki-laki yang sholat berjamaah di masjid, maka dia telah gugur dari 3 kewajiban. Ingat, tanamkan dalam diri kita bahwa sholat berjamaah itu wajib, fardu ain. Sehingga dengan itu kita nanti hanya akan melaksanakan sholat 5 waktu di masjid saja. Seperti itu, hadirin, ya. Walaupun sebagian ulama mengatakan bahwa sholat berjamaah itu hukumnya sunnah muakkadah. Jangan pilih yang ini. Pilihlah yang wajib sebagai motivasi bagi kita agar kita tidak berani meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Itu maksud saya. Ya, itu maksud saya. Jadi itulah, hadirin rahiman dan rahimakumullah. Dan lebih dahsyat lagi, hadirin, kalau kita mengamalkan hadis Aus bin Abi Aus Al-Ansari. Nah, dalam riwayat lain, sebelum kita beranjak ke hadis Aus bin Aus Al-Ansari, dalam riwayat lain, syaratnya agar kita dihapus setiap langkah dosa-dosa kita dan diangkat derajat kita setiap langkah kita menuju masjid
Syaratnya iya apa? Syaratnya kita wudunya di rumah. Wudunya di mana? Di rumah, bukan di masjid. Kadang kita dari rumah jalan kaki ke masjid. Nyampe masjid baru wudu. Harusnya wudunya di rumah. Sampai masjid dalam keadaan berwudu. Beda kasus kalau dari rumah kita sudah berwudu, tengah jalan kita batal, itu nggak balik lagi ke rumah. Ya udah lanjut saja ke masjid, nanti wudunya di masjid. Nah, banyak keuntungan hadirin kalau kita wudu di rumah. Kalau kita wudu di rumah. Pertama, kalau kita mau melaksanakan sholat Jumat, nih di masjid, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang wudu di rumah dengan memperbaiki wudunya, summa kharaja ilal jumu'ah, kemudian dia keluar menuju Jumat, baik itu keluarnya dari rumah menuju masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, dalam keadaan dia berwudu, baik itu dengan menaiki kendaraan atau jalan kaki. Yang penting sampai ke masjid. Setelah sampai di masjid, kata Nabi SAW, fa'ansota wastama'a, dia khusyuk dalam mendengarkan, tidak banyak melakukan hal-hal yang sia-sia. Apa yang akan terjadi? Ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ati wa ziyadatu salasati ayyam. Allah akan hapuskan dosa dia dari hari Jumat itu ke Jumat yang akan datang, ditambah 3 hari. Berarti kalau Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, 11 hari. Kan Jumat ke Jumat 8 hari. Ditambah Sabtu, Minggu 10 hari. Dan sampai hari Senin dosa kita diampuni oleh Allah. Masya Allah. Cuma begitu doang. Sunnahnya apa? Sholat wudu di rumah, berangkat ke masjid melaksanakan sholat Jumat. Mau duduknya di belakang, mau duduknya di tengah atau di depan, yang penting khusyuk. Dikala khatib khutbah kita diam. Diam. Khusyuk mendengarkan, bukan khusyuk ngantuk. Ada orang ngobrol nggak peduli kita. Karena kalau ada orang ngobrol kita bilang diam, jangan ngobrol. Gugur pahala Jumat. Man qala li sahbihi sah faqad lagha. Barang siapa yang berkata kepada temannya diam, maka sungguh Jumatnya sia. Jadi pada saat khatib khutbah amar ma'ruf nahi munkar jadi munkar. Ini kata ulama. Paham ya? Kapan amar ma'ruf nahi munkar jadi munkar? Pada saat khatib khutbah. Amar ma'ruf kan apa? Jangan bercanda. Nahi munkar itu berarti dengerin khatib khutbah, itu amar ma'ruf. Itu nggak boleh. Pokoknya nggak boleh. Nggak peduli. Pokoknya dengerin imam khatib khutbah. Bahkan yang celaka lagi kalau masjid mengedarkan kotak amal pada saat khatib sedang khutbah, celaka 12 itu. Nggak boleh. Gugur pahala Jumat, bukan Jumatnya yang batal, pahalanya gugur, nggak sia-sia Jumatannya. Bahkan zikir pun tidak boleh, baca Quran tidak boleh, menjawab salam seperti yang disebutkan dalam pendapat Imam Ahmad dan ulama yang lain, menjawab salam pun tidak boleh, salaman tidak boleh. Karena kita lagi duduk ada orang salam, assalamualaikum, nggak boleh dijawab, harus khusyuk mendengarkan khatib khutbah. Baru nanti kalau khatib sudah beres khutbahnya mau sholat Jumat, kita bilang waalaikumsalam. Ya, sore itu hadirin rahimani wa rahmatullah, saking penting tentang masalah ini. Dan dari hadis Aus bin Abi Aus lebih mantap lagi. Ini wabil khusus di hari Jumat hadirin. Perhatikan sunnahnya apa? Man ghassala wagtasal. Barang siapa yang mandi besar dan menyebabkan istrinya juga harus ikut mandi, berarti dia habis subuh beribadah dengan istrinya, menyebabkan mereka berdua junub dan harus mandi besar. Ingat, bukan malam Jumat, bukan. Setelah subuh, sunnahnya setelah subuh, bukan malam Jumatan. Nggak ada itu malam Jumatan, habis subuh ya, habis subuh artinya siang hari Jumat. Yang jelas mereka berdua jadi junub. Gimana caranya urus sendiri. Seperti itu ya. Kemudian mandi junub. Kemudian setelah mandi junub, si suami pergi ke masjid dalam keadaan wabtakaro, dalam keadaan waktu dini, yaitu misal jam 10 atau jam 11 sudah pergi ke masjid sebelum zawal intinya. Kemudian dia perginya gak boleh naik tunggangan, harus jalan kaki.
Pertama ya, wudu di rumah, otomatis mandi junub, otomatis wudu di rumah. Kemudian jalan ke masjid, jalannya jalan kaki. Waktunya harus waktu dini, orang belum datang dia sudah datang, sekitar jam 11-an atau jam 10-an terserah. Kemudian yang keempat apa? Duduknya harus di depan. Harus di sop paling depan. Nggak boleh di belakang. Ini yang berat, ini berat sekali. Yang kelima, sunnah yang kelima apa? Istima dan insot. Pada saat khotib sudah naik mimbar, jadi sebelum khotib naik mimbar boleh dia ngobrol ya dengan temannya dalam perkara yang baik, boleh baca Quran, boleh sholat, boleh zikir. Jadi sholat terus berkali-kali sampai beberapa rakaat menunggu imam khotibnya naik mimbar boleh. Ya. Terus setelah khotib naik mimbar dan dia mau mulai khutbah, baru istima dan insot sampai beres khutbahnya. Maka apa yang terjadi hadirin? Kata Nabi SAW, kana likulli khutwatin ajru qiyamin. Ya. Maka setiap langkah akan Allah kasih pahala syami sanatin, ya, puasa setahun dan juga ibadah sholat setahun, kama qala Rasulullah SAW. Jadi pahalanya apa? Setiap langkah dari rumah kita nih melaksanakan 5 sunnah tadi. Mandi besar bersama istri, beribadah dulu bersama istri, kemudian mandi besar, wudu dari rumah, jalan kaki ke masjid, gak boleh naik kendaraan, harus jalan kaki. Kemudian kelima, duduknya di depan. Keenam, istima dan insot. Istima dan insot sudah saya jelaskan tadi. Maka setiap langkah yang kita langkahkan di rumah akan dapat pahala setahun puasa, setahun sholat malam. Wow, 1 langkah setahun puasa, setahun sholat malam. Kalau 1000 langkah, berarti kita dapat 2000 sholat dan 2000 tahun puasa. Allahu Akbar. Tapi berat, siapa yang bisa melaksanakan sunnah ini? Silahkan. Ya, silahkan dilaksanakan. Saya belum bisa laksanakan. Silahkan hadirin, praktekkan sama kita, ya. Kata ulama, berhubungan suami istri di siang hari Jumat sebelum kita ke masjid. Mandi besar, wudu di rumah, jalannya jalan kaki ke masjid. Ke masjidnya harus waktu dini, ya minimal jam 11. Duduknya di paling depan. Istima dan insot. Posisikan paling depan, gak boleh ngantuk. Silahkan bawa kopi. Ya. Sebelum khotib, ya boleh minum kopi, boleh. Tidak ada masalah. Sebelum khotib khutbah. Kalau itu sudah totalitas tidak boleh. Artinya tidak boleh ngantuk dia. Ya, silahkan bawa minuman, bawa kopi, niatkan itikaf lagi di masjid. Wah, itu pahalanya seperti itu. Karena masih jarang orang yang bisa mempraktekkan sunnah ini. Dan itu hadisnya sahih. Hadis Aus bin Abu Aus Al-Ansari itu hadis sahih. Satu-satunya hadis sahih, ya, atau yang isinya bombastis. Perhatikan ya. Satu-satunya hadis yang isinya bombastis, pahalanya plus sahih. Itu hadis Aus bin Abi Aus Al-Ansari. Biasanya hadis itu, perhatikan ciri-ciri hadis dhaif atau hadis palsu. Kalau pahalanya sedikit, isinya bombastis pahalanya, ibadahnya sedikit, ya maaf, ibadahnya sedikit, pahalanya bombastis, biasanya itu ciri-ciri hadis dhaif atau hadis palsu, biasanya. Tapi ini mah hadisnya sahih. Hadis Aus bin Abi Aus Al-Ansari. Silakan hadirin, semoga kita bisa mempraktekkan hadis ini. Saya belum pernah bisa mempraktekkan hadis ini. Ya. Kita malas ke masjid untuk Jumatan, orang belum ada apa-apa, kita mah sudah nongkrong di masjid. Bagus-bagus kita udah jam 11 atau jam 10 di masjid sambil bersih-bersih masjid, sambil rapi-rapi masjid, seperti itu. Bagus tuh. Ya, waduh pahalanya
numpuk-numpuk. Silahkan dipraktekkan. Bismillah. Ya. Baik, yang selanjutnya hadirin rahimakumullah, dan menunggu sholat setelah melaksanakan sholat. Maksudnya bagaimana Ustaz? Berarti kita nggak kerja dong. Di masjid saja, benar tak? Istri dan anak-anak kelaparan. Kemana suaminya, Bu? Itu mempraktekkan sunnah Nabi. Ya, hadis riwayat Abu Hurairah, riwayat Muslim. Dia kalau habis sholat subuh Ustaz, itikaf terus di masjid sampai zuhur. Habis zuhur sampai asar. Habis asar sampai maghrib isya, begitu seterusnya. Nggak kerja, nggak ngapain. Soleh banget suami saya mah. Bukan soleh ibu, itu pentung palanya. Suruh kerja. Itu bukan orang soleh, itu orang toleh. Orang apa? Orang toleh. Orang yang sesat, orang salah. Karena orang soleh itu ada dua syarat. Dia yaqumu ala haqqi rabbih. Dia berdiri di atas hak Tuhannya dan juga berdiri di atas hak manusia. Artinya dia melaksanakan hak Allah dan juga melaksanakan hak manusia. Itu namanya orang soleh. Kalau soleh ibadahnya doang, rapi, tapi dengan sesama tidak bagus, itu bukan orang soleh. Orang soleh itu harus dua syarat. Hubungan dengan Allah baik, hubungan dengan manusia baik, baru namanya orang soleh. Silahkan, kayak gimana? Artinya hubungan dengan manusia baik apa? Dengan istri dan keluarga baik. Salah satu faktor hubungan dengan keluarga baik apa? Dia wajib mencari nafkah. Man kharaja duna ahli fahuwa fi sabilillah, kata Nabi. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka untuk mencari rezeki bagi keluarganya, maka dia di jalan Allah. Ini bapak-bapak kita semua keluar dari rumah menuju kantor, bawa motor, bawa mobil, itu jihad di jalan Allah. Kalau gedebrus di tengah jalan ketabrak mobil, kerindes, toronton, mati, insya Allah mati syahid insya Allah. Ya, bukan syahid ini ya duniawi, tapi ukhrawi. Artinya dapat pahala yang mulia, pahala yang besar. Niatkan kalau cari rezeki itu, cari nafkah untuk ibadah karena Allah. Tapi maksud ribat di sini bukan seperti itu. Kalau ada orang seperti itu, seorang laki-laki seperti itu, ingat, itu bukan orang soleh. Bukan yang dimaksud oleh hadis ini. Karena saya menemukan ada orang yang bertanya kepada saya, ada seorang suami kerjaannya sholat sunnah dan zikir, sholat wajib ya di masjid dan sholat sunnah dan zikir di kamar, gak keluar kamar. Istrinya yang pontang-panting, banting tulang. Katanya, ini bagus gak orang kayak gini Ustaz? Soleh gak? Enggak soleh. Istrinya ngeluh, ya ngeluh. Pasti. Kalau istrinya nuntut cerai, boleh. Boleh hulu istrinya. Boleh apa namanya? Hulu. Tapi kan orangnya soleh. Enggak, bukan orang soleh. Bukan orang soleh. Silahkan. Saya bilang silahkan seorang istri untuk gugat cerai, hulu. Kalau memang benar seperti itu, artinya si suami sama sekali gak nafkahi sama sekali. Beda kalau suaminya kerjaannya di kamar terus, sholat, ya, sholat, zikir, baca Quran, mainin komputer, ya. Tapi istrinya dinafkahin terus. Kenapa? Ya direktur. Ya nggak apa-apa, itu urusan dia. Ya udah, jangan diganggu itu mah. Itu mah orang soleh. Ya mungkin pakai komputer dia Zoom atau tek-tek bengeknya nggak ada masalah. Ya, ini sama sekali nggak mencari nafkah. Dan salah satu hal yang boleh digugat oleh istri apa? Berkaitan dengan nafkah. Nah seperti itu. Jadi ribat di sini apa? Terpautnya hati dengan sholat. Hati kita dalam sehari-hari terpaut terus ke sholat. Beres sholat duhur kita ingin segera datang sholat asar, padahal kita lagi sedang kerja. Jadi ibaratnya apa? Kita ini kerja sampingan. Kerja itu hanya sebagai sampingan. Intinya apa? Sambil nunggu sholat. Itu seorang mukmin kayak gitu. Kerja itu saya sampingan. Kerjaan begini saya sampingan, Pak. Terus kerjaan yang beneran apa? Nunggu sholat. Nah, sambil nunggu sholat sambil
kerja. Itu orang yang disebut oleh Allah adalah gentleman. Orang gentleman. Serius. Yang disebut oleh Allah orang yang Allah tidak menyebut orang gentleman itu yang kayak tadi di kamar terus zikir, baca Quran, sholat sunnah terus, tidak pernah mencari rizki. Itu bukan sama sekali orang yang dipuji oleh Allah. Bukan orang gentleman. Yang disebut gentleman itu rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah wa iqamis shalah. Itulah gentleman. Apa kata Allah? Para rijal itu laki-laki yang tidak dilalaikan mereka oleh la tulhihim tijaratun, tidak dilalaikan oleh bisnis, jual beli. Bisnis mereka, jual beli mereka tidak melalaikan mereka dari berzikir kepada Allah dan melaksanakan sholat. Artinya bahwa orang soleh itu dia berbisnis, dia banting tulang mencari rezeki, ya, bekerja habis-habisan, tapi saat waktu sholat, santai aja, silahkan kerja, ya, keringat sampai ke kaki-kaki, tapi dikala azan berhenti sholat. Itulah orang yang sangat dicintai oleh Allah. Itulah yang disebut ribat. Kalau kita seperti itu kelakuannya, maka kita adalah murabitin, orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya apa? Hati ini terpaut kepada masjid, kepada sholat. Dari duhur, kapan datang lagi sholat asar? Habis sholat asar, kapan segera datang lagi sholat maghrib? Habis maghrib, kapan datang lagi sholat isya? Sehingga kalau setiap datang waktu sholat dia bilang alhamdulillah. Bukan kayak sholat lagi. Nah ini orang munafik. Kalau orang mukmin gak ada kayak gitu. Orang mukmin pasti senang sholat. Karena Rasulullah SAW bersabda, wa ju'ilat qurratu aini fis sholat. Kata siapa? Kata Nabi. Dan Allah jadikan, ya, permata atau penyejuk mataku itu sholat. Arihna bis sholat ya Bilal, kata Nabi. Nabi itu kalau capek, suntuk dalam masalah urusan dunia, maka beliau bertamasya, refreshing dengan melaksanakan sholat. Kalau melaksanakan sholat, hati kita sumpek, badan kita capek, berarti ada sesuatu di hati kita, hadirin. Karena seorang mukmin yang kuat imannya, dikala dia sholat, semua permasalahan jadi hilang. Jadi fresh pikirannya, jadi fresh badannya. Kalau justru kita sholat ngap-ngapan badan kita, malas setengah mati, ada masalah. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Itu ciri orang munafik. Dikala mereka sholatnya malas-malasan. Ya, dan tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit saja. Seharian zikirnya cuma 1, 2, 3, 4, 5. Dan mereka pun sholatnya pun itu pun ria. Waduh, celaka. Jangan sampai kayak gitu. Jadi seorang mukmin sholat itu senang. Ya, maka orang yang dipayungi oleh Allah pada hari kiamat nanti di mahsyar oleh zillu arsy, itu apa namanya? Payungan arsy, ya. Orang yang hatinya rajulun wa qalbuhu muta'alliqun bil masajid. Seorang laki-laki, seorang mukminat yang hatinya selalu terpaut ke masjid. Kenapa harus laki-laki aja, Ustaz? Ya karena yang wajib ke masjid adalah siapa? Laki-laki. Kalau ibu-ibu mah, Masya Allah, sudah saya sebutkan kemarin, ibu-ibu mah luar biasa, makhluk yang sangat spesial dalam Islam, itu perempuan. Perempuan boleh ke masjid. Kalau dia sholat berjamaah di masjid, pahalanya 27 derajat atau 25 derajat. Tapi kalau sholat di rumah, itu bukan sama, lebih besar lagi pahalanya. Hebat gak perempuan? Hebat sekali ibu-ibu tuh. Sholat di masjid tetap dapat 25 atau 27. Kalau sholat di masjid, pahalanya lebih gede. Di rumah, ya.
Bahkan nih katanya, kalaupun bahkan disebut dalam hadis, kalaupun ada nabi, atau dalam kitab Ukudul Jaid disebutkan bahwa kalaupun ada nabi di masjid At-Taqwa LUK ini, ada Nabi Muhammad SAW misal ngimamin, kira-kira kalau ada Nabi Muhammad ngimamin di sini, macet gak ini satu Pamulang? Wah, acak-acakan Pamulang ini, ya, meledak wis. Itu pun kalau ibu-ibu tetap sholat di rumah, itu lebih baik bagi dia ada sholat di rumah, walaupun ada Nabi yang ngimamin di masjid. Coba. Jadi pahalanya lebih besar di rumah, walaupun datang ke masjid pahalanya tetap dapat 25 atau 27 derajat. Itu hadirin ibu-ibu. Kalau bapak-bapak, jangan di rumah. Bahaya. Ya, itu satu pun itu udah paling mantap. Satu itu bapak-bapak bukan mutlak, enggak. Bahkan ada yang cuma dapat 1/6 pahalanya. Satu orang sholat di rumah itu udah luar biasa. Kenapa luar biasa? Pertama, dia sholatnya ikhlas. Kedua, dia sholatnya sesuai sunnah nabinya. Ketiga, benar-benar hatinya merasakan bahwa ini adalah hanya dibantu oleh Allah, tidak ada ujub sama sekali. Artinya orang ini melaksanakan ibadah ini dengan sempurna. Itu cuma dapat 1. Itu cuma dapat 1. Kalau banyak kurangnya, sholatnya banyak kurangnya, bacaannya banyak kurangnya, kata ulama bisa nyampe 1/6 doang. Bahkan cuma lebih rendah lagi. Itu kalau laki-laki. Bahaya kita kalau sholat di rumah celaka, rugi. Ke masjid saja walaupun sholat kita jelek, kalau dilaksanakan di masjid tetap dapat 27 derajat. Itu yang disebut ribat ya. Ribat itu artinya hati yang terus terpaut untuk melaksanakan sholat, itu juga akan dihapuskan dosa kita dan diangkat derajat kita. Yang selanjutnya hadirin, ada satu hadis lagi. Masih ada berapa menit lagi? Sampai jam 8. masih belum suruk ya. Baik. Yang ke-16, an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla bardaini dakhalal jannah. Barang siapa yang salat di 2 waktu dingin, maka dia akan masuk surga. Apa itu salat bardain? Itu salat subuh dan salat asar. Artinya barang siapa yang salat asar berjamaah di masjid dan salat subuh berjamaah di masjid, dipastikan dia masuk surga. Insyaallah. Ustaz, apakah cuma 2 salat doang? Kalau begitu saya kalau maghribnya saya di rumah, isya saya di rumah, duhur juga di rumah, kan yang penting duhur dan asar dan subuh. Enggak, ini namanya disebut dalam ilmu balaghah, disebut dalam bab itnab. Zikrul khas wa iradatu biha al-kull. Ya. Zikrul khas wa iradatu biha al-kull. Penyebutan khusus tapi maksudnya adalah semuanya. Artinya adalah kita melaksanakan sholat 5 waktu di masjid secara umum, wabil khusus isya dan subuh ya berjamaah di masjid, maka dia akan masuk surga selagi meninggalkan kesyirikan, syirik akbar. Ini makanya syirik akbar nggak boleh bersentuhan dengan kita. Yang penting tidak melaksanakan syirik akbar, laksanakan sholat berjamaah di masjid, insya Allah itu salah satu sebab kita akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya hadirin, yang hadis yang ke-17. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza marida al-'abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Ya. Apabila seorang hamba sakit atau dia musafir, ingat, seorang hamba sakit atau musafir, maka akan dicatatkan bagi dia seperti apa yang keadaan dia beribadah dalam keadaan sehat dan berada di rumah. Ingat, kita sakit atau kita sedang safar, sibuk, berarti tetap akan Allah catatkan bagi kita pahala ibadah secara sempurna seperti kita sedang sehat, ada di rumah dan tidak sedang musafir. Perhatikan ini.
Hadis yang pertama menegaskan kepada kita tentang keutamaan sholat berjamaah. Dan hendaklah kita untuk beristiqomah dalam melaksanakannya. Karena salah satu keutamaan sholat berjamaah, apa hadirin? Di samping masuk surga, dan juga salah satu sebab kita akan melihat wajah Allah. Mau melihat Allah nanti di surga? Ya maulah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Bagi orang yang selalu melaksanakan amal soleh, bagi dia surga, wa ziyadah, dan bonusnya dalam keluaran surat Yunus. Apa bonusnya? Melihat wajah Allah. Allahu Akbar. Selama ini kita ibadah kepada Allah, tidak bisa melihat Allah, dan tidak akan bisa melihat Allah manusia yang masih hidup di dunia. Mustahil itu. Lan tarani, kata Allah, engkau tidak akan bisa melihat aku Musa selama hidup di dunia. Di akhirat bisa. Dan ini juga disepakati hadirin, tidak bisa melihat Allah itu disepakati dalam perjanjian lama. Dalam Alkitab perjanjian lama, ya. Saya pernah membaca langsung di Injil punya nenek saya, nenek istri. Disebutkan di sana bahwa tidak akan bisa melihat Tuhan Allah, ya, kecuali dia akan mati. Nah, ini hampir mirip dengan, ya, ayat lan taroni. Taib. Nanti di surga kita hadirin akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar." Tarawna hadzal qamar, kalian akan melihat Tuhan kalian itu Allah seperti kalian melihat bulan. Bukan artinya Nabi menyamakan Allah dengan bulan, enggak. Bukan artinya Nabi menyamakan tasbihul mar'a bil mar'a. Menyamakan yang dilihat dengan yang dilihat. Jadi Allah seperti bulan, enggak. Tapi Nabi ingin menyamakan tata cara melihat Allah dengan tata cara melihat bulan, tata cara yang disamakan, sifat melihat. Bagaimana? Pertama, kalau kita melihat bulan, dimanapun kita melihat, benar dong? Yang kedua, jelas, kelihatan, indah, tidak berdesak-desakan. Karena Rasulullah SAW mengatakan, la tadammuna fi ru'yati. Kalian tidak berdesak-desakan dalam melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kita tidak berdesak-desakan dalam melihat bulan. Yang ketiga, kita tidak bisa melihat bulan secara menyeluruh. Begitu juga kita tidak akan bisa melihat Allah secara muhit. Kita hanya melihat wajah Allah seperti apa. Wallahu a'lam bishawab. Kaifiyahnya tidak tahu. Yang jelas tidak ada nikmat yang paling nikmat di surga kecuali kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Sebuah nikmat surga itu terasa hambar. Gak ada apa-apanya dibanding nikmat melihat Allah Subhanahu wa taala. Mau kayak gitu? Harus. Apa kata Nabi? Fa in istata'tum alla taghlibu ala salati qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Kalau kalian sanggup untuk tidak melewatkan salat berjamaah sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya, maka lakukanlah itu salat subuh dan salat asar berjamaah. Itu hadirin. Nah, hadis yang kedua saya akan bahas sebelum kita selesaikan kajian ini. Hadis yang kedua, ayat yang ke-17 tadi, apabila seorang hamba, perhatikan, seorang hamba sakit atau dia dalam keadaan musafir, maka tetap akan Allah catatkan bagi dia pahala ibadahnya secara sempurna. Nah, hadis ini hadirin kata ulama menjelaskan kepada kita tentang pentingnya istiqomah. Pentingnya istiqomah dan mudawamah. Apa mudawamah? Terus menerus dalam melaksanakan amal soleh. Mendawamkan amal soleh. Kata Nabi apa? Ahabbul amal indallahi audabuha wa in qal. Sebaik-baiknya ibadah yang paling dicintai oleh Allah yang terus simultan, berkesinambungan walaupun sedikit. Contoh, sholat witir cuma serakaat tapi dilaksanakan tiap malam. Sholat tahajud cuma 2 rakaat tapi dilaksanakan tiap malam. Sholat duha cuma 2 rakaat tapi dilaksanakan tiap hari walaupun cuma duduk, salah pelaksanaannya. Enggak apa-apa. Tapi harus mudawamah. Tiap hari sedekah 10.000 bagus daripada 1 juta setahun sekali. Paham hadirin? Itu lebih baik terus simultan. Nah, apabila kita istiqomah dalam melaksanakan sunnah Nabi atau ibadah ini, sehingga suatu hari nanti kita tidak mampu melaksanakan ibadah itu, dikenakan apa? Sakit. Dikenakan apa? Sibuk. Safar itu artinya sibuk. Maka tetap akan dicatatkan bagi kita seakan-akan kita telah melaksanakan ibadah itu secara sempurna. Namanya ini ibadah
ajrul amal, pahala perbuatan. Maka di sinilah Ibnu Umar mengatakan, khudh li sihatika lima radik. Manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Wali hayatika limautik, ya, dan juga waktu hidupmu sebelum datang kematian. Jadi kalau kita waktu sehat manfaatkan sholat berjamaah istiqomah, kajian istiqomah pada saat lapang, sodako, zakat, sodako, infak terus dilaksanakan, sholat sunnah ini, puasa sunnah ini, sehingga pada saat kita sakit tidak bisa sholat berjamaah di masjid karena sakit. Pada saat kita sehat dan lapang selalu berjamaah, gak pernah ketinggalan. Pas sakit atau lagi ketiduran, waduh ketiduran, lewat sholat berjamaah misalkan, atau sakit, tetap dicatat oleh Allah, walaupun kita gak sholat berjamaah duhur misal, kita telah sedang melaksanakan sholat duhur berjamaah. Enak gak? Enak. Sekarang kita musafir. Dalam musafir itu disunahkan apa? Qashar. Gak perlu berjamaah, qashar udah. Sholat sendirian di hotel, sholat sendirian di masjid, di mushola, qashar. Bahkan di jamaah. Cuma 2 rakaat. Tidak dalam keadaan berjamaah. Kenapa? Karena sedang safar. Tetap akan dicatatkan oleh Allah untuk kita seakan-akan sedang salat berjamaah di masjid dalam keadaan sempurna. Pahami itu? Asal apa? Istiqomah. Jadi pada saat kita corona kemarin, tidak sholat berjamaah di masjid, tidak sholat Jumat di masjid, semua tutup masjid, tetap itu dicatatkan oleh Allah apa? Pahala berjamaah setiap harinya untuk kita. Nah ini namanya pahala amal, dilihat dari istiqomahnya kita. Maka penting kata ulama istiqomah dalam beribadah. Sampai di sini hadirin rahimakumullah, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa nanti 10 Asyura pada hari Kamis, 10 Asyura kita puasa Asyura ya. Ada yang tanyakan silahkan. Monggo Pak. Waalaikumsalam. Monggo. Ya, itu hadis Nabi yang mulia di riwayat Bukhari, asqalus salati 'alal munafiqina salatul isya'i wa salatu subuh. Salatul isya'i wa salatus subuh. Salat yang paling berat dilaksanakan oleh orang munafik secara berjamaah, apalagi sendirian di rumah, ya, atau salat berjamaah di masjid adalah salat isya dan salat subuh. Pokoknya begini. Orang munafik yang beneran gak mungkin melaksanakan salat subuh dan salat isya. Berat sekali. Kalau kita orang yang keranjingan kemunafikan hatinya, kalau kita sudah malas-malasan salat berjamaah di masjid, wabil khusus isya dan subuh, maunya salat sendirian di rumah, berarti kita sedang keranjingan, ya, kemunafikan. Maka caranya bagaimana? Dihancurkan belenggu ini, usahakan salat berjamaah di masjid. Kalau kita salat berjamaah isya dan subuh di masjid, seperti kita mau bertamasya, indah sekali jalan ke masjid, bangun tidurnya dengan giat sekali, nah berarti insya Allah tidak ada penyakit munafik dalam hati. Itu aja tolong ukurnya Pak. Ya, tolong ukur aja dulu kalau ciri-cirinya janganlah. Ya. Kita nih kalau kemasukan penyakit munafik, enggak saya enggak bapak-bapak, sama ya. Kalau kita agak malas melaksanakan sholat berjamaah isya di masjid atau subuh, berarti kita sedang terjangkiti penyakit munafik. Terus diapain? Dibiarkan atau diobati? Diobati. Caranya apa? Berdoa kepada Allah agar menetapkan hati kita. Ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinika wa la ta'atika subhanaka inni kuntu minadz zalimin, dan usahakan semangat melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Ya itu, ya seperti itu. Tapi enggak ada lagi ya. Baik, sampai di sini saja Bapak-bapak Ibu-ibu, semoga bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.